Johnny. Oh, Johnny. Namanya terdengar keren, berkelas, bahkan legendaris. Tapi sayangnya, perbuatannya jauh dari kata mulia. Tanpa Johnny Kitagawa, dunia J-pop mungkin tidak akan pernah mengenal S-MAP, Arashi, V6, atau Kinki Kids. Ia adalah arsitek boyband Jepang. Sosok di balik panggung gemerlap yang menciptakan mimpi para anak muda Jepang dan yang ternyata menyembunyikan mimpi buruk. Dan satu hal lagi, kalau kamu kenal SNSD, Big Bang, BTS, atau EXO, grup ini eksis berkat si Johnny. Tanpa sistem idol Jepang yang ia bangun, K-pop tidak akan punya blueprint. Lee Suman dari SM Entertainment belajar dari Hollywood tapi juga memantau sistem rekrutmen ala Johnny. Trainee muda, pelatihan intensif, kontrol penuh, dan lebih beda dari Johnny Kitagawa. Bedanya dengan sistem rekrutmen ala Johnny Kitagawa serangkap tertutup itu, kenapa anak-anak lagi-lagi harus tinggal di asrama, jauh dari keluarga, di bawah kontrol penuh agensi, dan serta terisolasi seperti di penjara alias putus hubungan dari dunia luar. Dan yang lebih mengerikan, kenapa sudah banyak yang tahu bahwa Johnny adalah predator, tapi tidak ada yang menangkapnya? Kenapa media besar seperti NHK, Fuji TV, dan TV Asahi begitu segan terhadap sosok ini? Apakah ketenaran bisa menutup kejahatan selama puluhan tahun? Semua ini akan kita bongkar satu persatu. Hanya di Ronald True Crime. Johnny Kitagawa lahir pada 23 Oktober 1931 di Los Angeles, Amerika Serikat. Nama aslinya John Hiromu Kitagawa. Ayahnya adalah seorang pendeta Buddha Jepang yang bekerja untuk komunitas Jepang Amerika di sana. Saat Perang Dunia II meletus, Johnny dan keluarganya termasuk dalam warga Jepang yang didiskriminasi oleh pemerintah AS. Pengalaman ini membuat Johnny tumbuh sebagai pribadi yang tertutup, disiplin, dan sangat berhati-hati. Setelah perang berakhir, Johnny pindah ke Jepang. Di sana ia bekerja di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Tokyo sebagai penerjemah dan staf lokal. Pekerjaan ini memberinya akses ke dunia luar dan ia mulai sering bolak-balik antara Jepang dan Amerika. Selama masa itu, Johnny banyak menyerap budaya hiburan Amerika, terutama Hollywood. Ia melihat bagaimana anak muda bisa dilatih dan dijadikan bintang pop. Ia mulai berpikir, bisakah sistem seperti ini diterapkan di Jepang? Selain itu, Johnny juga sempat menjadi penari di grup teater Takarazuka Revue yang membuatnya paham soal koreografi, panggung, dan manajemen artis. Lalu pada tahun 1962, Johnny melihat sekelompok anak laki-laki bermain baseball di Taman Yoyuge, Tokyo. Ia merekrut mereka dan membentuk grup idol pertama Jepang, The Johnnies. Grup ini tidak terlalu sukses secara komersial, tapi bagi Johnny ini bukan soal popularitas. Ini adalah uji coba sistem. Ia belajar bahwa anak-anak bisa dilatih, dikontrol, dan dijadikan bintang. Dari sini, ia mulai membangun sistem idol yang kelak akan mengubah industri hiburan Jepang. Setelah kegagalan The Johnnies, Johnny Kitagawa tidak menyerah. Pengalaman itu justru menjadi bahan evaluasi besar baginya. Ia memperbaiki sistem manajemen, memperketat pelatihan, dan merancang konsep idol yang menjadi ciri khas agensinya. Hasilnya, ia berhasil mengorbitkan boyband terkenal seperti Four Leaves, Sonentai, Hikaru Genji, dan banyak grup lain. Salah satu trik Kitagawa adalah menempatkan artis-artisnya di berbagai program televisi nasional, mulai dari acara musik hingga variety show. Penampilan mereka menaikkan rating, menarik pengiklan, dan menghasilkan keuntungan besar, membuat media dan stasiun TV sangat tergantung pada artis Johnny Kitagawa. Seiring waktu, beberapa media dan pemerhati hiburan mulai curiga dengan sistemnya. Trainee-trainee tinggal di asrama pribadi yang tertutup dan dikontrol ketat, menemukan pertanyaan, apakah semua ini hanya untuk melatih artis atau ada hal gelap di baliknya? Beberapa mantan trainee dan staf juga merasa tidak nyaman dengan perilaku Johnny yang aneh dan tidak pantas terhadap remaja laki-laki. Meski begitu, saat itu tidak ada yang berani buka suara dan media besar lebih memilih menutup mata demi menjaga hubungan dengan agensi Johnny Kitagawa.
1990-an, Johnny Kitagawa berdiri di puncak kejayaan. Nama SM, AP, dan Tokyo melesat, bukan hanya di Jepang, tapi juga menguasai pasar Asia. Di setiap layar televisi, iklan, drama, hingga variety show, wajah-wajah artis Johnny & Associates selalu hadir. Seolah-olah hiburan Jepang saat itu tidak bisa hidup tanpa Johnny Kitagawa. Tapi di balik cahaya lampu panggung, beredar bisikan gelap. Desas-desus bahwa Kitagawa adalah seorang predator semakin kencang. Banyak yang kemudian membandingkan dirinya dengan Jimmy Savile di Inggris, susuk besar hiburan yang menyimpan rahasia kelam, namun tak pernah tersentuh hukum. Sama seperti Savile, Kitagawa memiliki perlindungan luar biasa. Tim hukum yang siap membungkam siapapun, serta jaringan media yang bergantung penuh padanya. Karena itulah hampir tak ada yang berani bersuara. Media tahu, satu artikel yang menyinggung Kitagawa bisa berarti bencana. Artis Johnny & Associates tak akan pernah muncul di acara mereka lagi, rating jatuh, iklan lenyap, dan pemasukan hancur. Para boyband sendiri pun memilih diam. Bagi mereka, Kitagawa adalah ayah, mentor, sekaligus orang yang memberi hidup baru. Dan jangan lupa, sebagian besar korban ketika itu hanyalah remaja belia, usia 11 hingga 12 tahun. Terlalu muda untuk mengerti, terlalu takut untuk melawan. Selama bertahun-tahun, kebenaran terkubur rapat di balik gemerlap industri hiburan Jepang. Semua orang tahu, tapi semua orang memilih diam. Hingga akhirnya, sebuah majalah mingguan bernama Shukan Bunshun berani melawan arus. Diam-diam sejak tahun 1999, mereka melakukan investigasi mendalam. Sebuah langkah berani yang kelak akan mengguncang fondasi kerajaan hiburan Johnny & Associates. Awal 2000-an, Jepang diguncang oleh laporan berani dari majalah mingguan Shukan Bunshun. Dalam laporannya, puluhan mantan trainee dan staf bersaksi. Remaja laki-laki sering dipanggil mendadak ke kantor pribadi Johnny Kitagawa. Alasannya tempok normal, briefing, latihan, atau diskusi karir. Tapi di balik pintu tertutup, justru itulah dugaan pelecehan berlangsung. Bagi Jepang, seharusnya ini jadi gempa besar bagi dunia hiburan J-pop. Tapi kenyataannya, hampir semua media memilih diam. Mereka tahu, menyinggung Kitagawa berarti kehilangan akses ke boyband raksasa yang bisa menjatuhkan rating televisi, iklan, dan reputasi. Kitagawa melawan balik dengan senjata terkuatnya, tim hukum. Majalah itu digugat habis-habisan. Putusan awal menyatakan mereka bersalah, harus membayar ganti rugi ratusan juta yen. Namun saat banding, pengadilan justru mengakui sebagian kesaksian itu benar adanya. Hanya saja majalah tetap dihukum, meski dendanya lebih ringan. Ironisnya, cerita ini justru lebih banyak digali media luar negeri ketimbang Jepang sendiri. Di negeri asalnya, berita itu seolah terkubur begitu saja. Nama Kitagawa tetap bersih, meski rumor predator terus membayangi. Kenapa korban memilih diam? Karena budaya Jepang mengajarkan gaman, bertahan, menahan rasa sakit, dan tidak mempermalukan diri maupun keluarga. Apalagi melawan Kitagawa berarti bunuh diri. Dan begitulah kebenaran akhirnya terkubur di balik gemerlap dunia hiburan Jepang. Pada 9 Juli 2019, Johnny Kitagawa, pendiri Johnny & Associates, meninggal karena pendarahan otak akibat stroke. Bagi para korban pelecehannya, ini seharusnya jadi kabar baik, akhir dari teror panjang. Tapi kenyataannya berbeda. Media, majalah besar, bahkan pemerintah justru memujinya habis-habisan, menyebutnya Bapak J-pop. Sebuah acara penghormatan besar digelar. Dihadiri artis terkenal seperti Arashi, SMAP, dan Tokyo. Semua kontroversi seakan menghilang begitu aja. Selama 4 tahun setelah itu, Johnny & Associates masih berkuasa. Para korban memilih diam. Hingga Maret 2023, ketika BBC merilis dokumenter berjudul Predator, The Secret Scandal of J-pop. Film ini mengungkap sisi gelap Johnny Kitagawa, seorang predator seksual yang melecehkan banyak trainee remaja laki-laki selama puluhan tahun. Dampaknya luar biasa, publik Jepang heboh. Dan untuk pertama kalinya, seorang korban berani bicara terbuka dengan nama dan wajah asli, Okamoto Kawan. Di depan kamera, ia menangis sambil menceritakan pelecehan yang dialaminya di kamar Kitagawa. Momen ini mengguncang Jepang, sampai media yang dulu diam pun akhirnya terpaksa meliput.
Setelah itu, krisis besar melanda. Sponsor raksasa seperti Asahi Growth dan Tokyo Marine menarik diri. Banyak idol generasi baru ingin pindah agensi. Netizen menuntut Johnny & Associates bubar. Tekanan semakin kuat sampai akhirnya Julie Fujishima, keponakan Kitagawa sekaligus presiden perusahaan, mundur dari jabatannya bersama para eksekutif lain. Banyak artis juga memilih keluar. Johnny & Associates pun lalu meminta maaf dan membentuk perusahaan baru bernama Smile Up. Tugasnya cuma satu, membayar ganti rugi kepada para korban. Kalau kamu buka situs resminya hari ini, yang ada hanya permintaan maaf dan formulir laporan bagi korban. Setelah semua ganti rugi selesai, Smile Up akan dibubarkan selamanya. Inilah akhir dari kerajaan hiburan yang dibangun Johnny Kitagawa. Sebuah kerajaan yang tamak gemerlap, tapi ternyata menyimpan dosa besar yang akhirnya terbongkar. Dan belajarannya jelas, sebesar apapun kekuasaan, jika dibangun di atas kebohongan dan penderitaan, cepat atau lambat kebenaran pasti akan muncul.